Halo, selamat datang di M Toha Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing atau berbagi ilmu atau pengalaman selama kerja di panas bumi atau geothermal. Yang menjadi topik pembicaraan di video ini itu mengenai methylene blue atau biasa orang sebut itu MEB dan apa fungsinya ya. Banyak dari teman-teman yang saya jumpai terutama yang belum pernah kerja di panas bumi atau geothermal itu banyak yang bertanya, apa sih kegunaannya itu? Gimana sih? Nah, makanya saya buat video ini untuk berbagi atau sharing kepada teman-teman semuanya yang memerlukan, terutama ya, untuk sama-sama belajar kita. Adapun maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini itu bukan untuk istilahnya mengajari atau menggurui dari teman-teman semua ya. Ini sekedar sharing atau berbagi pengalaman selama kerja di geothermal. Untuk lebih jelasnya kita bisa maju ke slide yang sudah saya siapkan ya. Judulnya sih MEB dan fungsinya. Nah, ini pada bagian pertama ini, apa itu MEB? MEB itu merupakan suatu metode analisa kimia yang biasa dilakukan di pengeboran panas bumi atau geothermal untuk mengetahui kadar clay mineral pada cutting drilling. Hasil keluaran analisa ini berupa kadar indeks atau poin, di mana semakin tinggi indeksnya semakin tinggi pula kadar mineral clay-nya. Jadi maksud dan tujuan dari methylene blue ini tuh untuk mengetahui clay content dari sampel cutting drilling yang kita ambil ini. Konteksnya sih methylene blue yang saya maksud ini tuh analisa dari cutting drilling yang diambil oleh sampel catcher itu kan, dia kan pakai per interval yang dari kedalamannya itu per interval biasanya sih 10 meter 10 meter, 10 meter, 10 meter, atau ketentuan dari yang udah ditentukan, misalkan per 5 meter. Ya kita lihat dari program drillingnya itu ya. Untuk yang dimaksud mineral clay ini tuh mineral yang sifatnya itu reaktif kalau kena water atau air ya. Ya soalnya kalau kita ngebor di geothermal kan biasanya pakai water based mud. Jadi clay-clay yang reaktif ini sangat rentan reaktif terhadap lumpur yang seperti ini. Nah, cara untuk mengatasinya biasanya sih kalau kita lakukan analisis ini kan akan mengetahui indeksnya itu. Semakin tinggi indeks dari analisis ini itu mengindikasikan adanya konten clay-nya tuh makin tinggi. Kalau kita dapatkan indeksnya yang rendah, itu kadar clay-nya tuh rendah juga. Terus apa itu clay mineral? Clay mineral pada geothermal field atau pada lapangan geothermal itu terjadi akibat dari produk pelapukan batuan, termasuk feldspar juga ya, dan produk dari ubahan hidrotermal pada temperatur yang rendah. Ini yang dimaksud geothermal field itu lapangan panas bumi yang menjadi objek dari pengeboran itu. Dan clay mineral ini terjadi akibat dari pelapukan batuan. Nah, kenapa bisa terjadi pelapukan? Kalau di kedalaman tertentu, misalkan kedalaman 500 meter atau 1000 meter atau sampai bahkan 5000 atau berapalah ya, pelapukan itu sih terjadi antara rekahan sama adanya air atau water itu, yang sehingga proses kimiawi mengakibatkan batuan itu mengalami pelapukan. Umumnya sih pelapukan itu terjadi di rekahan batuan itu ya. Itu ada potensi air untuk merembas ke dalam rekahannya itu,
dan airnya ini akan bereaksi secara kimia lah, kemudian menjadi pelapukan oksidasi lah istilahnya. Dari clay mineral yang istilahnya yang menjadi perhatian itu smectite. Kenapa bisa menjadi perhatian? Karena smectite ini sifatnya itu ada yang reaktif, ada yang juga yang nggak terlalu gitu. Kalau kita jumpa yang reaktif itu yang kita khawatirkan saat dilakukan pengeboran di geothermal itu. Kenapa? Soalnya kalau reaktif dia akan swelling terus mengembang terus akhirnya menjepit lubang sumurnya ini, akibatnya pipa itu menyempit dan bisa berakibat adanya obstruction pada pipa drilling ini, bahkan bisa sampai stall maupun stuck ya kalau kita nggak perhatikan kadar smectite-nya ini. Terus selanjutnya ini contoh clay mineral yang sering dijumpai itu seperti ilit, klorit, kaolin, dan smectite. Nah, yang terakhir ini yang menjadi perhatian kita semua di pengeboran panas bumi atau geothermal itu. Terus kita menuju ke bagaimana nilai indeks ini didapat. Methylene Blue Index itu kita dapatkan dari rumus volume of MEP dalam satuan mililiter dibagi weight of cutting, satuannya gram, dikali 3. 3 ini sebagai konstanta dalam pengukuran indeksnya ini. Volume of MEP dalam mililiter ini interval mililiter yang kita masukkan ke dalam analisa itu kita pakai 0,2 mililiter di awal, terus kemudian kita analisa, terus hasilnya diplot di kertas filter paper ini ya. Kita teteskan dengan stirring rod, ini terlihat lebih dari 1 kali, 1, 2, 3, 4 ya. Volume MEP ini kita peroleh tuh, atau kita dapat poin untuk rumusnya itu tuh setelah kita tahu adanya simbol hologram pada lingkaran yang blue ring ini ya. Hologram itu kayak light blue ring. Kalau kita kita lihat di bawah lampu itu akan kelihatan jelas. Biasanya sih nggak ada blue ringnya, nggak ada. Terus yang terakhir ini biasanya kayak biru, terus pinggirnya tuh kayak ada warna biru muda itu. Nah, itu yang kita ambil. Kalau dalam contoh ini sih nilainya 0,6, nilai blue ringnya ini atau hologramnya itu muncul di 0,6. 0,6 ini banyaknya tetesan methylene blue yang kita campur dalam analisa itu. Kemudian weight of cutting ini cutting di awal yang kita ambil untuk analisisnya ini. Analisa itu pakai rank 0,2 sampai 0,5 gram cutting ya. Ya bisa bervariasi ya, kadang 0,3, 0,2, 0,4, 0,5. Nah, pada gambar ini sih contohnya kita pakai 0,4 gram. Terus dikali 3. Ini hasil perhitungannya ya. Ini contoh dari hologram yang saya maksud itu 0,6. Pada lingkaran biru di pinggirnya kayak ada muncul biru lagi ya, tapi kayak ada cincin, kayak matahari cincin itulah ya. Ini menandakan smectite atau mineral clay kontennya segitu, 0,6 mililiternya dibagi ya kayak gini yang rumusnya. MBI methylene blue index ya, 0,6 kita dapat dari hologram ini, 0,6
karena munculnya hologram atau light blurringnya itu muncul pertama kali sih di 0,6. Terus 0,4 ini merupakan berat dari sampel yang kita analisis. Tadi sih 0,4 gram. Terus dikali konstanta 3 sama dengan 4,5. Nah, 4,5 itu bisa juga masuk kadar rendah ya. Umumnya sih ini tingkat kadar indeks yang saya cantumkan ini tuh average dari beberapa sumur yang dijumpai ya. Kalau tingkat rendah itu kurang dari 5 itu rendah. Kalau 5 sampai 10 itu tingkatannya sedang kadar clay mineralnya itu. Terus 10 sampai 20 kadar mineralnya tinggi. Lebih dari 20 itu sangat tinggi. Nah, ini bisa mengindikasikan adanya suatu zona dalam lapangan geotermal itu. Biasa kalau teorinya sih ada batuan penutup, ada batuan reservoir. Ya, kalau semakin tinggi dari nilai indeksnya ini kan itu kadar clay-nya itu makin besar juga ya. Itu mengindikasikan zona dingin lah ya. Atau biasa disebut zona batuan tudung atau cape rock. Kalau semakin tinggi dari clay mineralnya ini. Makin ke bawah makin turun itu menandakan zona panas. Bisa berarti itu zona reservoir ya. Terus selanjutnya kita bahas kegunaan dari MEP. Hasil dari methylene blue index tadi itu berfungsi atau sebagai pendukung untuk penentuan casing point atau section TD. Nah, casing point atau section TD ini biasanya diberhentikan pengeboran itu untuk pemasangan casing biasanya di zona lempung yang tinggi atau clay yang tinggi, karena alasannya kalau kita melakukan penyemanan itu relatif kedap semen, jadi nggak meresap ke pori-pori batuan itu, dan struktur batuannya pun juga kuat untuk menampung si semen ini. Kalau kita injek semen terus masuk ke anulusnya itu bisa menahan dengan baik, itu nggak meloloskan air atau semen ya, sehingga semen bisa steady di situ. Terus yang kedua ini untuk mengetahui perubahan komposisi drilling fluid. Jadi kalau kita ketahui kadar semaktite-nya tinggi dari analisis methylene blue ini dengan indeks yang tinggi, itu bisa dijadikan acuan untuk menambahkan KCl. KCl itu kalsium klorat. Jadi kalsium klorat ini fungsinya untuk menahan atau menghilangkan daya reaktif dari semaktite ini ya, dari clay mineral ini, sehingga tidak menimbulkan suatu masalah untuk pengeboran nanti, misalkan pipanya nyangkut, stuck, atau stall dan sebagainya macam itulah. Jadi untuk solusinya ditambahkan KCl. Nah, berapa persen penambahannya itu urusan sama yang punya lumpur, itu mata engineer yang tentunya udah ada persetujuan dari kliennya ya. Terus yang ketiga ini untuk batuan tudung atau cape rock dari reservoir, yaitu dari indeks yang tinggi, yang di atas 20. Kalau kita playback ini kan di atas 20 itu sangat tinggi, itu menandakan kan zona dingin lah ya. Nah, zona dingin ini kan batuan penutup, bisa diartikan sebagai batuan penutup atau reservoir dari geothermal ini. Jadi batuan tudung, batuan reservoir. Nah, ini batuan reservoir ini yang kita tuju nanti ya, untuk produksi. Yang ketiga di batuan tudung ini dicirikan indeks yang tinggi. Kalau interpretasi saya ya untuk kasus kayak gini.
Terus yang terakhir ini zona reservoir dari panas bumi. Nah, zona reservoir ini dicirikan adanya indeks yang rendah ya, bisa kurang dari 5, kurang dari 10, yang mendekati itulah. Itu menandakan adanya zona panas. Bisa kita jadikan zona reservoir ya acuannya itu. Oke, sekian itu dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan share. Apabila itu bermanfaat dan berguna ya. Terus saya minta tolong juga untuk perkembangan channel saya ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan tinggalkan komen kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Ya, bisa diskusi lewat komentar ya. Yang tentunya komentar yang baik-baik aja ya. Dengan bahasa yang baik maksudnya. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.